gitu ya. Nah, selanjutnya tentukan persamaan garis singgungnya ya. Nah, kita ingat persamaan garis singgung yang melalui titik, ya melalui satu titik gitu ya, yang ada pada garis tersebut, kemudian memiliki kemiringan M, maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangin Y0 sama dengan M dikali X min X0. Nah, titiknya kita pilih apa? Ya, kita bisa pilih titik singgungnya ya, artinya ya kita pilih sebetulnya titik sembarang yang ada di garis tersebut. Karena kita tidak tahu informasi apapun, yang kita tahu hanya titik singgungnya ya, 1,2. Nah, kita tahu titik singgung itu kan masuk di garis singgungnya ya. Ini ya kalau misalnya digambarkan. Ini saya punya X kuadrat plus 1, itu kan fungsi X kuadrat yang saya geser satu satuan ke atas ya. Ya, katakanlah ini simetris ya. Nah, kemudian saya punya titik 1,2 di sini. Ini 1,2. Maka saya punya garis singgungnya ini ya. Nah, kemiringannya kita tahu itu 2. Nah, lihat titik singgung ini kan bagian dari garisnya ya, jadi bisa kita pilih. Ya pilih aja satu titik itu titik singgungnya, yaitu 1,2. Jadi kita punya persamaan garis singgung yang melalui titik 1,2 atau yang melalui titik singgungnya, kemudian yang kemiringannya adalah 2, sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y min Y0 sama dengan 2 X min X0. Nah, maka saya punya persamaan garis singgungnya adalah 2X. Gitu ya. Oke, contoh selanjutnya ini dengan fungsi yang sama, yaitu X kuadrat plus 1, tentukan kemiringan garis singgung di titik-titik yang memiliki absis X sama dengan min 1, di X sama dengan min 2, X sama dengan 2, dan X sama dengan 5. Ya, bisa kita hitung satu-satu gitu ya, dengan cara yang tadi di M1 gitu ya, berapa, nantinya pakai limit yang tadi ya, limit H menuju 0 dari F, berarti apa? Min 1 plus H dikurangin F min 1 gitu ya, per H gitu, dihitung. Kemudian kalau untuk untuk kemiringan garis atau gradien di min 2, artinya kita hitung lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi kan daripada kita hitung satu persatu, ya mungkin bisa kita hitung suatu kemiringan garis singgung untuk sembarang titik C gitu ya. Bisa kan, nanti kita tinggal substitusi aja gitu ya. Kalau C-nya min 1 berapa kemiringannya. Kalau C-nya min 2 berapa kemiringannya, dan seterusnya ya. Jadi di sini mungkin saya bisa definisikan jadinya diperumum gitu ya, gradien di satu titik C. Jadi nanti seolah-olah gradiennya ini fungsi terhadap C gitu ya. Ini artinya ya menggunakan definisi limit yang tadi untuk gradien garis, yaitu F C plus H min FC per H ya. Limit H menuju 0 dari FC plus H, F-nya X kuadrat plus 1, artinya di sini saya punya C plus H kuadrat plus 1 dikurangin C kuadrat plus 1 ya, per H. Ini saya operasikan aljabar biasa ya, berarti ini saya punya C kuadrat plus 2C kali H plus H kuadrat plus 1.
dikurangin C kuadrat dikurangin 1. Kurungnya saya buka. Per H. Nah, lihat di sini ada C kuadrat dikurangin C kuadrat ya. Kemudian 1 dikurangin 1. Jadi habis ya. Jadi saya punya 2C kali H ditambah H kuadrat per H ya. Oke, di sini karena sama-sama punya H ya, jadi saya coret ya. Ya mungkin langkah yang tidak saya tuliskan adalah langkah ini ya, faktornya ya. Jadi saya faktorkan dulu, jadi H dikali 2C plus H, kemudian dibagi H. H-nya bisa saya coret, sehingga saya punya 2C plus H gitu ya. Sehingga saya punya 2C ya, H-nya kan 0. Nah, jadi kalau saya hitung untuk gradien di absis min 1, maka gradiennya adalah min 2 gitu ya. Kemudian di min 2, maka gradiennya adalah min 4. Di 5 tadi ya, gradiennya adalah 10 gitu ya. Jadi bisa kita hitung per umum untuk gradien di satu titik C gitu ya. Atau menggunakan X juga nggak apa-apa ya. Untuk suatu X kita hitung, maka nanti kita tinggal substitusikan saja gitu ya. Nah, ini kan rasanya lebih ringkas daripada kita hitung satu per satu. M-1 berapa? M-2 berapa? Sampai 5 berapa gitu ya. Jadi kita perumum dulu, baru kita bisa substitusikan. Oke, itu. Jadi konsep-konsep menentukan kemiringan garis singgung, kemudian menentukan kecepatan sesaat. Kalau kita lihat kan bentuk limitnya sama ya, yaitu limit rasio nilai fungsi terhadap peubahnya gitu ya. Di sini kan selisih X-nya ya kan. Kemudian selisihnya kalau mendekati 0, kalau ini kita bicara tentang garis singgung ya. Kemudian kalau yang kecepatan, yang kita lihat itu adalah delta T-nya, selisih waktunya mendekati 0, maka kita punya kecepatan sesaat. Nah, kemudian lebih lanjut nanti ada juga kasus-kasus seperti menentukan laju perubahan atau laju konsentrasi gitu ya, perubahan konsentrasi atau laju pertumbuhan populasi dan sebagainya. Nah, itu juga menggunakan konsep limit yang sama, yaitu limit rasio nilai fungsi dibagi peubahnya gitu ya. Ya, artinya tadi kalau misalnya fungsi yang saya punya fungsi kedudukan atau fungsi posisi, maka limit rasio yang saya punya itu akan menghasilkan suatu kecepatan sesaat gitu ya. Kalau misalnya saya punya fungsinya itu berupa grafik tadi ya, kurva, maka limit rasio yang tadi itu didefinisikan sebagai kemiringan garis singgung gitu ya di satu titik. Kemudian kalau saya punya F-nya gitu ya, fungsinya itu adalah katakanlah populasi penduduk atau populasi biasanya bakteri atau hewan ternak dan sebagainya, maka rasio yang tadi, rasio nilai fungsi dibagi H atau delta peubahnya gitu ya, kalau F-nya fungsi populasi, maka limit yang tadi mungkin bisa saya definisikan sebagai laju pertumbuhan gitu ya, dan seterusnya. Ada banyak kajian-kajian yang menggunakan konsep limit yang sama. Nah, oleh karena itu kita definisikan suatu katakanlah operator gitu ya, atau definisi umum yang bisa kita gunakan untuk sembarang fungsi gitu ya. Jadi fungsi apapun itu bisa kita gunakan. Nah, namanya ini adalah turunan ya. Jadi limit yang tadi itu adalah ya kita definisikan sebagai turunan. Jadi gradien, kemudian kecepatan sesaat, laju pertumbuhan itu adalah turunan ya, turunan dari fungsinya masing-masing.
Nah, ini definisinya, misal saya punya fungsi f, fungsi real gitu ya. Kemudian saya punya titik c yang ada di domainnya gitu ya. Kemudian saya definisikan turunan fungsi f di titik c itu sebagai ini ya. Ditulis f aksen c ya, limit rasio ini. Nah, kalau limitnya ada, artinya kita katakan bahwa f itu terdiferensialkan di c, atau f memiliki turunan di titik c gitu ya. Ya, c itu kan suatu titik. Artinya kalau misalnya, ya saya bisa perluas gitu ya. F terdiferensialkan di suatu selang. Artinya f terdiferensialkan di seluruh titik pada selang tersebut. Ya kan? Kalau f terdiferensialkan di bilangan real, ya artinya f terdiferensialkan di seluruh titik atau di seluruh bilangan real gitu ya. Nah, di bab limit kan kita sudah tahu ya, sudah bisa menentukan apakah limit di suatu titik untuk suatu fungsi apakah ada ataupun tidak. Hal-hal yang menyebabkan limit itu tidak ada kan kita tahu ya. Nah, kalau dia ada, maka kita katakan f terdiferensialkan di C. Nah, perhatikan bahwa turunan ini merupakan limit ya. Sebetulnya turunan adalah limit, hanya bentuknya bentuk khusus, yaitu bentuk rasio ini ya. Bentuk rasio dari nilai fungsi per H. H ini ya selisih peubahnya gitu ya. Jadi bentuknya yang seperti ini, kemudian kita tarik limitnya hanya menuju 0, nah ini adalah turunan. Contoh, diketahui fungsi fx 2x plus 3, tentukan f aksen 3, jadi turunan f di 3 ya. Ya, berdasarkan definisi turunan, maka f aksen di 3 ini adalah limit h menuju 0 dari f 3 plus H ya kan, dikurangin F3 per H. Nah ini artinya saya punya 2, 3 plus H plus 3 ya. Dikurangin F3. F3-nya adalah 2 kali 3, 6 tambah 3, 9 per H. Nah ini langsung saya kalikan. Ini 6 tambah 2H ditambah 3 dikurangi 9 per H. Nah ini saya punya 6 tambah 3, 9. 9 kurangin 9 habis ya. Berarti sisanya adalah 2H per H. Tadi ya, karena kita bicara tentang limit, di H menuju 0 gitu ya, H-nya tidak akan sama dengan 0 ya. Maka ini bisa kita coret, sehingga yang saya punya limit H menuju 0 dari 2, yaitu 2 ya. Nah, kita ingat ya, limit untuk fungsi konstan, limit X menuju C dari suatu fungsi konstan K gitu ya. Jadi fx-nya sama dengan K untuk seluruh bilangan real. Nah, ini adalah K itu sendiri. Jadi kita tahu turunan F di 3 itu adalah 2. Nanti kita bisa cek dengan definisi yang kita tahu gitu ya, definisi untuk fungsi-fungsi polinom di SMA kan sudah tahu ya turunannya seperti apa. Nah di cross check seharusnya sama ya, ya sama orang definisi turunan itu secara formalnya adalah limit ini ya, limit rasio limit ini. Oke, ini contoh yang kedua. Kalau tanpa limit kan sebetulnya kita, ya ini kotoratan aja gitu ya. Berapa turunannya?
kalau pakai aturan turunan yang sudah diketahui di SMA. Ini f aksen X-nya akan sama dengan 6X min 1. 6X min 1. Nah, ini harusnya menggunakan limit, kita akan peroleh 6X min 1. Kalau nggak dapat 6X min 1, ya mungkin di tengah proses menghitung ada terjadi kesalahan gitu ya. Oke. Tadi sebetulnya kan ya kita bisa hitung turunan di suatu titik C gitu ya, tapi kan kita bisa perumum untuk suatu titik X, sama saja ya. Artinya f aksen X itu adalah limit H menuju 0 dari F X plus H ya kan, dikurangin Fx per H. Ya. Oke. Kemudian di sini karena saya punya F-nya adalah 3X kuadrat min X plus 1, maka Fx plus H-nya 3X plus H kuadrat min X plus H plus 1 ya. Dikurangin, ini mungkin saya kurangin biar nggak bingung. Kurangin Fx. Fx-nya adalah 3X kuadrat min X plus 1 per H. Ya, mungkin di sini butuh ketelitian ya. Di sini saya punya, mungkin saya langsung kuadratkan dan langsung saya kalikan 3 ya. Jadi di sini saya punya 3X kuadrat ditambah 2XH kali 3 ya. 6X kali H ditambah 3H kuadrat. Dikurangin X, dikurangin H, ditambah 1. Kemudian ini saya buka kurungnya. Sehingga saya punya min 3X kuadrat plus X min 1 ya. Nah, di sini ada 3X kuadrat dikurangin 3X kuadrat. Habis. Di sini ada minus X ditambah X habis. Sini ada 1 dikurangin 1. Habis ya. Jadi saya punya (6XH) ditambah 3H kuadrat dikurangin H ya. Karena sama-sama punya H, bisa saya coret ya. Saya coret. Jadi 6X 3H min 1 ya. Ya kan? Nah ini loh, yang saya tulis mungkin ini ya. Limit H0, ini hanya saya faktorkan. Kemudian karena hanya tidak sama dengan 0, ini saya bisa coret ya. Sehingga saya punya limit H menuju 0 dari 6X plus 3H min 1. Nah ini bisa kita substitusikan untuk H sama dengan 0 ya. Untuk H menuju 0. Maka ini adalah kita punya 6X min 1. Jadi kita punya turunan F untuk F-nya 3X kuadrat min X plus 1 adalah 6X min 1 ya. Jadi tanpa kita tahu atau tanpa kita ingat gitu ya aturan turunan waktu SMA, hanya dengan menggunakan definisi turunan menggunakan limit, ya kita tahu turunannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian hal yang sama juga untuk contoh fungsi yang ini. Ya bentuk fungsi kan berbagai macam ya, ada fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi rasio, sinus, kosinus, trigonometri, dan sebagainya. Nah, turunannya juga diperoleh sebetulnya menggunakan definisi limit. Nah, ini berarti saya punya sama ya, berarti limit H menuju 0 dari Fx plus H min Fx per H. Limit H menuju 0 dari 2X
2x plus H. Oh, ini sorry ya. Ini biar lebih mempermudah. Saya lupa. Hapus ya. Jadi untuk lebih mudah gitu ya, karena contoh saya tulis 2x saja ya. Biar tidak terlalu panjang. 2x plus H. Mungkin di rumah nanti bisa dicoba untuk akar 2x plus 1 ya. Prinsipnya sama. Di sini saya punya 2x. Kemudian H. Nah, di sini saya bisa dioperasikan secara aljabar ya. Artinya di sini saya bisa kalikan dengan sekawannya. Saya kalikan dengan 2x plus 2x akar 2x plus H plus 2x ya. Nah, ingat kalau saya punya A min B, A plus B, ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Artinya di sini saya punya limit H menuju 0 dari 2x plus H ya, dikurangin akar 2x dikuadratkan, itu 2x. Di sini saya punya H dikali akar, ya emang ini ya butuh ketelitian gitu ya. Nah, ini kan 2x ditambah 2H dikurangin 2x ya, jadi 2x-nya paling meniadakan, 2x dikurang 2x itu 0, sehingga di atas pembilangnya saya punya 2H, yang di bawah adalah H, H-nya bisa saya coret ya. H-nya bisa saya coret. Nah, kemudian saya ambil limit di H menuju 0. Artinya saya bisa substitusikan H-nya sama dengan 0 ya. Sehingga saya punya 2 per akar 2x plus, oh ini kurang. Akar 2x ya. Nah, ini sama dengan 2 akar 2x. Akar 2x ya. Jadi saya punya f aksen tadi dari x adalah seper akar 2x ini ya. Nah, ini bisa dihitung juga atau kalau mau ngecek berdasarkan aturan turunan saat SMA mungkin kan bisa ya. Kalau fx-nya akar 2x harusnya sama ya. 1 per akar 2x. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau di ujian ya, karena yang saya bahas sampai sini ya, jadi definisi turunan menggunakan limit ya, saya belum sampaikan teorema-teorema yang bisa digunakan, artinya untuk fungsi-fungsi polinom gitu ya, fungsi-fungsi berpangkat gitu ya, turunannya seperti apa ya. Maka kalau saya tanyakan f aksen f gitu ya, maka cari menggunakan limit ya. Jadi misal yang mana, yang ini langsung gitu ya, f aksen karena fx-nya adalah 3x kuadrat min x plus 1, maka langsung ditulis f aksennya 6x minus 1. Nah, ini mungkin saya kasih poin setengah upah nulis ya. Jadi ya saya nggak terima jawabannya seperti ini. Jadi yang saya maksud f aksen
di UTS nanti ya, itu adalah ini ya, definisi limitnya, limit rasio yang ini. Adapun ya ini kan hanya sebagai pegangan aja, di kotoran aja gitu ya, bahwa ujung-ujungnya tuh saya harusnya dapatnya sama gitu ya dengan yang saya tahu saat SMA gitu. Itu ya itu nanti kita pelajari setelah UTS ya, karena kan fungsi itu kan bentuknya macam-macam ya, tidak selalu mudah juga kita hitung limitnya. Dan ini yang kuadrat aja kan udah lumayan ya panjang, gimana yang pangkat 3, pangkat 4, kemudian yang akar atau mungkin yang seper X pangkat 4 plus 5X dan seterusnya, itu kan akan lebih panjang gitu ya. Makanya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada teoremanya ya, termasuk yang dipelajarin di SMA itu masuk dalam teorema aturan turunan untuk fungsi polinom, untuk pangkat dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah belajar tentang teorema itu, maka teoremanya bisa kita gunakan, tidak perlu menggunakan definisi limit ini. Termasuk nanti ada aturan rantai dan sebagainya. Tapi untuk sekarang gitu ya, karena kita belum masuk ke teorema-teorema itu, maka teorema itu tidak bisa kita gunakan dulu. Jadi kalau yang saya tanyakan f-aksennya seperti apa, maka yang saya minta adalah definisi limit yang seperti ini ya. Ya paling itu butuh ketelitian aja sih. Oke, saya lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk lain yang setara atau ekivalen ya untuk turunan itu seperti ini. Ya, mungkin yang umum tadi yang saya gunakan adalah H ya. Jadi F aksen C itu adalah ketika limit H menuju 0 dari rasio ini. Artinya ketika nilai fungsinya itu FC plus H dikurangin FC gitu ya, selisihnya, dan dibagi dengan H gitu ya. Rasionya ini adalah turunan F di titik. H ini tentu ya hanya variabel aja, artinya saya bisa ganti dengan huruf lain, bisa P, atau tadi yang berkaitan dengan kecepatan sesaat saya gunakan delta T, yang itu artinya selisih waktu, ya artinya tidak harus H gitu ya, hanya variabel saja bisa diganti dengan variabel-variabel lain atau huruf-huruf lainnya. Nah, kemudian bisa dituliskan juga atau setara ya F aksen C itu dengan limit X menuju C dari rasio Fx min Fc per X min C. Nah, kalau ini lebih jelas lagi ya, lebih kelihatan. Artinya ini rasio perubahan nilai fungsi terhadap peubahnya ya, peubahnya X min C. Nah, ini juga bisa. Ini kan karena saya mendefinisikan X-nya sama dengan C plus H ya, atau H-nya ini adalah X min C. Atau dalam cara serupa untuk suatu X, kita juga bisa definisikan limit dari rasio Ft min Fx per T min X. Atau kita bisa gunakan huruf lain gitu, katakanlah S, dan seterusnya. Jadi ini ekivalen ya, sama. F aksen. Contoh ya. Contoh di sini saya punya Fx-nya adalah akar X. Kemudian tentukan F aksen 4. F aksen 4 kan bisa dituliskan kalau cara yang di atas gitu ya. Kalau kita pakai H bisa kita hitung ini gitu ya. Berarti saya punya 4 plus H dikurangin F4 ya per H gitu ya, H-nya menuju 0. Nah, ini bisa dihitung, atau bisa juga saya tulis dalam bentuk ini ya, ketika X-nya menuju 4, maka Fx min F4 per X min 4. Nah, ini juga mengatakan definisi turunan yang sama. Jadi
Jadi bebas ya, mau ditulis, dihitung yang atas ataupun yang bawah. Tinggal dipilih mana yang lebih nyaman atau mana yang lebih mudah. Misal saya pilih yang kedua, ya tinggal kita masukkan ininya, fungsinya. Kita punya fx-nya adalah akar x, kemudian ini akar 4, x-nya 4. Di sini saya bisa kalikan sekawan ya. 4 sehingga saya punya di sini saya punya x min 4 ya per x min 4 dikali akar x plus 4. Karena x-nya tidak sama dengan 4 ya, hanya mendekati saja, maka ini saya bisa coret ya. Ini bisa saya coret sehingga saya punya akar x ditambah akar 4. Saya punya seper akar 4 ditambah seper akar 4. Ini sama dengan per 2 plus 2. Ini saya tulis ke samping karena nggak muat ya ke bawah. Saya males enter. Oke, jadi saya punya f aksen 4-nya adalah seperempat, gitu ya. Jadi tanpa saya tahu aturan, ya mungkin saya lupa gitu ya waktu di SMA, kalau fx-nya adalah akar x, turunannya apa gitu ya. Tanpa saya tahu, saya ikuti definisi limit, definisi turunannya berdasarkan limit rasionya gitu ya. Maka saya bisa memperoleh turunannya seperti apa. Jadi bisa dicek ya. Oke, yang terakhir ini ada berbagai penulisan untuk turunan, semuanya sama ya. Jadi mau saya tuliskan f aksen atau y aksen itu menyatakan benda yang sama. Jadi kalau saya punya suatu fungsi y sama dengan fx gitu ya, ini f aksen x, y aksen dy per dx, df per dx, kemudian dfx, kemudian dx, x-nya kecil ya. Dari f itu semuanya menyatakan turunan fungsi f terhadap x, terhadap variabel x ya dalam hal ini. Kalau di buku ya, di buku ini ya, Purcell itu sering pakainya yang ini. Jadi tahu ya, jadi dx kadang dituliskan apa tadi 2x kuadrat plus 1 gitu ya. Ya artinya ininya adalah f yang kita punya ya. Jadi fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, yang saya hitung adalah f aksen. Gitu ya. Ini saya nulis x sama angka 2 itu agak mirip. Oke, itu maksud saya. Atau bisa ditulis juga d per dx dari 2x kuadrat plus 1. Sama saja ya. Atau karena kita sudah definisikan di atas gitu ya, di sini y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, maka kalau saya tanyakan dy per dx itu apa, ya artinya ini adalah f aksen x ya. Jadi ini sama semua atau ekivalen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dicek ya, mungkin yang tadi mana, yang ini fx sama dengan akar 2x. Ini intermezzo ya, jadi ya ini kita mengingat waktu SMA aja dulu.
fx sama dengan akar 2x. Ini kan bisa ditulis 2x pangkat setengah gitu ya. F aksen x-nya apa? Ada yang masih ingat aturannya? Kalau ini kan pakai aturan rantai ya. Ada yang masih ingat? X bukan, Bu? X aja. Tuh. Kalau saya punya fx, x pangkat n gitu ya. N-nya boleh ya bilangan rasional. Maka f aksen x-nya apa? Ada yang masih ingat? N dikali A kali A pangkat N plus 1 kali x ya, ya kali kan? X N Pangkat 1 N pangkatnya dan 1. N min. Kalau yang ini kalau 2x pangkat setengah sama ya. Jadi saya punya setengah kali 2x di sini setengah min 1 ya kan, dikali turunan dalamnya ya. Nah ini kan turunan dalam tuh masuknya aturan rantai. Nah di sini kan ada sebenarnya mungkin ada dua aturan atau dua teorema yang digunakan. Teorema untuk bilangan berpangkat dan aturan rantai ya. Teorema ya katakanlah aturan rantai gitu ya. Sehingga saya punya setengah 2x pangkat min setengah dikalikan 2 ya. Kemudian coret, saya punya 2x pangkat min setengah. Yaitu seper 2x pangkat setengah ya. Seper akar 2x. Sama ya. Jadi f aksen x-nya saya punya seper akar 2x. Nah, tadi kan kalau ini kan kalau saya lupa gimana tentang aturan turunan itu seperti apa gitu ya. Kemudian apalagi kadang yang suka kelupaan turunan dalamnya ya. Turunan dalamnya kadang suka lupa diturunkan. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan definisi turunan, menggunakan limit, ya tanpa tahu aturan turunannya seperti apa gitu ya, asal kita bisa selesaikan bentuk limit ini, maka kita bisa dapat turunannya gitu ya. Jadi itu. Ya, tapi tentu ya, karena fungsi itu kan tidak sederhana. Kalau pakai limit kan prosesnya ya pasti dapat, cuma kan prosesnya lebih lama gitu ya. Nanti kalau ada teorema-teorema yang bisa mempercepat perhitungan turunan ya kita gunakan. Tapi kalau untuk saat ini kita baru belajar hingga definisi turunan saja gitu ya, maka kalau ditanyakan f aksen atau turunan dari f, ya gunakan definisi limit ini. Tapi ya sebetulnya sama saja ya. Ini kan bagian dari teorema nanti kita pelajari setelah UTS. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada, jadi materi untuk UTS sampai sini ya. Silakan dipersiapkan UTS-nya minggu depan. Minggu depan hari apa nanti saya cek. Kalau jadwalnya sudah ada, nanti saya tawarkan apakah ingin mengikuti jadwal UTS tersebut atau di luar itu ya. Oke, saya berhenti rekam dulu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait UTS-nya seperti apa? Boleh. Atau materi yang barusan? Boleh. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Tadi masih kan ada kendala jaringan saya ibunya putus-putus ini. Nah, itu kan tadi Bu mengenai garis singgung itu bagaimana cara menentukan dengan garis singgung yang ada di contoh soal. Itu tadi saya masih belum paham, Bu. Lalu contoh soal pertama ada delta T yang difaktorkan gitu, Bu. Nah, itu kenapa gitu, Bu, bisa difaktorkan? Itu juga saya masih belum paham, Bu. Dan untuk recordnya yang tadi Ibu rekam, apakah akan disimpan di sini? Soalnya Oke, terima kasih. Saya upload ya, selalu saya upload. Cuma masalahnya kan kadang
kalau saya inget dan saya rajin gitu ya, saya uploadnya langsung, nggak bisa langsung sebetulnya. Kalau di Google Meet itu dia ada proses mungkin berapa jam gitu ya. Biasanya malam saya upload. Tapi ya kadang pernah H+ seminggu ya. Cuma mudah-mudahan ini bisa saya upload segera gitu ya, karena mau TS kan. Oke, mungkin yang tadi yang delta T ya, kenapa bisa difaktorkan yang ini gitu ya, Novi? Ya, delta T itu kan sebetulnya seperti apa namanya? Ya, variabel biasa aja gitu ya. Bisa delta T-nya diganti H gitu ya, atau X atau B gitu ya. Itu terserah. Nah, ini kalau saya punya apa? 2A ditambah 3A gitu ya. Ini kan bisa saya 3A kuadrat deh, atau 3A pangkat 3 boleh. Ini kan sama-sama punya A ya, jadi A-nya bisa saya faktorkan ya. Faktorkan tuh ya, artinya 2A plus 3A kuadrat bisa saya tuliskan seperti ini. A dikali 2 plus 3A kuadrat. Ya kan, sehingga ini adalah A kali 2, yaitu 2A, ditambah A kali 3A kuadrat. 3A pangkat 3, gitu ya. Nah kan ini sama, dia sama-sama punya delta T, di sini ada delta T kuadrat ya, sehingga delta T-nya bisa saya faktorkan. Jadi delta T dikali 32 ditambah 16 delta T gitu ya. Kemudian di pembilang dan di penyebut sama-sama ada delta T, saya coret gitu ya. Gitu ya, Novi ya, mudah-mudahan oke. Ya, sebetulnya sama aja. Misal saya punya di sini 2A plus 3A pangkat 3 plus AB katakanlah ya, dibagi A. Sebenarnya kan kalau di SMA mungkin yang dilakukan ada ini coret, coret, coret ya, ini jadi 2, ini coret gitu ya. Jadi 2 plus 3A pangkat 2 plus B gitu ya hasilnya. Tapi kan yang sebetulnya secara matematis dilakukan, saya memfaktorkan 2A gitu ya, 2A plus 3A pangkat 2 plus B gitu ya, dicoret gitu ya. Kita dengarkan azan sebentar ya, sambil saya isikan presensi.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi pertanyaan kedua tentang garis singgung ya. Oh, kemiringan garis singgung. Kalau kemiringan garis singgung atau kemiringan garis secara umum ya. Kalau saya punya garis seperti ini, kemiringannya itu bisa ini kan, ya ambil aja 2 titik gitu ya. Di sini saya punya X1, Y1, di sini saya punya X2, Y2, maka kemiringannya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 ya, kalau masih ingat. Artinya saya hitung selisih yang sisi atau panjang dari sisi tegak dibagi panjang dari sisi datar. Nah itu ya. Nah tapi masalahnya kalau di garis singgung itu kan tadi secara definisi adalah ini ya, garis yang memotong, bukan memotong, istilahnya menyinggung atau menyentuh kurva di satu titik. Di satu titik artinya di sini. Katakanlah kita mau menghitung di titik P gitu ya, ini titik P. Jadi kita nggak punya garisnya nih, kita nggak punya garisnya ya. Garis yang merah ini nggak ada. Nah, bagaimana kita mau menentukan garis singgungnya gitu ya? Yang nanti kalau kita bisa menentukan garis singgungnya, kita bisa hitung gradien atau kemiringannya ya. Ya kalau kita sudah punya garisnya, ya artinya kan kita bisa hitung rasio tinggi dibagi datarnya ya. Tapi dalam hal ini kita berangkatnya dari kurva ya, kurva yang kita punya. Dan titik singgungnya ya, kita mau menghitung di satu titik. Nah, di sini berangkatnya itu tadi dari kita ambil 2 titik di kurva, kemudian kita hubungkan dengan garis ya. Kita punya garisnya, kita bisa hitung rasionya kan. Tapi kan bukan garis ini yang kita mau. Kemudian saya bisa ambil 2 titik, yang pertama P, dan 1 titik lagi di sini gitu ya. Sehingga saya punya garis ini. Nah ini saya bisa hitung gradiennya, kemiringannya. Tapi kan bukan ini yang saya mau. Yang saya mau itu kan yang ini ya, yang titiknya hanya 1. Nah akhirnya nanti saya bisa dekati garis singgung ini dengan garis-garis yang saya bisa variasikan. Ya kalau dalam hal ini H-nya gitu ya, H-nya. Kalau saya ambil titiknya dari sini dan di sini gitu ya, P dan Q, maka saya punya panjang dari sisi datarnya itu adalah H ya. Kemudian kalau saya ambil titiknya ini, P dan ini gitu ya, katakanlah P1, maka saya H-nya punyanya dari sini sampai sini gitu ya, semakin kecil. Kalau saya perkecil lagi gitu ya, ambil titik yang lebih dekat ke P, H-nya akan lebih kecil lagi ya. Jadi H-nya akan menuju 0. Sehingga nanti akan kita bisa hampiri garis singgungnya ya. Dan kita bisa hitung kemiringannya berdasarkan limit. Karena kan tadi prosesnya yang kita lakukan, ya kita ambil 2 buah titik gitu ya, di mana titik tersebut nilai fungsinya atau ketinggiannya gitu ya, itu fx0 plus h dikurangin fx0 gitu ya. Ini katakanlah ini x0, ini fx0 gitu ya. Yang titik ini ini adalah x0 plus h gitu ya. Dan fungsinya adalah fx0 plus h. Nah, kita menginginkan h-nya menuju 0 ya, sehingga nanti kita hanya punya 1 titik, yaitu titik singgung, dan kita bisa definisikan garis singgung di situ. Jadi sesuai definisi tadi, garis singgung itu adalah garis yang hanya memotong di 1 titik atau menyinggung atau menyentuh kurva di 1 titik. Jadi sebetulnya yang kita hitung sama ya. Rasio, ini kan rasio ya. Rasio dari fx0
plus H min Fx, yaitu ini rasio dari panjang sisi tegak dibagi H-nya itu kan ini ya, kalau kita definisikan ini, titik, ya jarak dari sini ke sini itu adalah H. Gitu ya. Jadi rasio dari sisi tegak dibagi sisi datarnya. Sehingga fenomenanya sama ya, yang kita lihat untuk menentukan kemiringan garis singgung dan juga menentukan kecepatan sesaat. Gitu ya. Jadi itu untuk menentukan gradien atau kemiringan garis singgung. Ini kan bunyinya adalah kemiringan kurva Y di titik P ya. Jadi ya kita harus tahu di titik mana kita mau garis singgung itu ada, atau mau garis itu menyinggung di titik mana gitu ya, dalam hal ini x0, fx0 gitu ya, atau x0, y0 katakanlah ya, maka gradiennya adalah ini. Jadi kalau misalnya saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat plus 1, saya hitung, saya mau tentukan kemiringan garis singgungnya di titik 1,2 gitu ya, maka ya saya bisa hitung limit H menuju 0 dari F1 plus H min F1 per H gitu ya. Kalau saya mau hitung kemiringan garis singgung di titik di titik 3,10 gitu ya, maka yang saya hitung adalah M limit H menuju 0 dari F 3 plus min F3 per H gitu. Gitu, Novi. Apakah jelas atau mungkin ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan lagi? Baik Bu, sudah. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Bulan Tidak ada ya? Oh, silakan Ulan. Gimana Ulan? Tentang UTS Bu, itu kira-kira ada kisi-kisinya nggak? Kisi-kisinya ya itu tentang pembahasan limit, kemudian yang sekarang yang pasti soal-soal yang kuis kemarin ataupun tugas gitu ya, kalau itu bisa dikerjakan ya insya Allah bisa ya, karena kan itu yang saya nilai. Jadi menentukan kekontinuan, menentukan limit, ya pokoknya yang kita pelajari gitu ya, yang saya berikan termasuk tugas-tugas mandiri, artinya seperti yang kemarin di limit tahingga dan tahingga, menentukan asimtot tegak ataupun asimtot datar, di situ juga masuk. Nggak akan di luar dari itu. Gitu ya Wulan. Dan open book, jangan khawatir. Ya cuma kalau waktunya kelamaan nyari ini di halaman berapa gitu ya, kalau punya bukunya, atau nyari ini di file yang mana, atau sibuk searching atau googling dulu, ya mungkin waktunya akan kehabisan di situ. Tapi ya ini, maksudnya yang kita pelajari aja. Nggak akan sampai, misal kalau menentukan epsilon delta, kayaknya enggak sih. Kalau menurut saya kan kemarin saya janji saya ya kita nggak detail di situ kan, dan menentukan delta ya kalaupun ada soal tentang itu ya menentukan deltanya mungkin secara sederhana. Ya, intinya sesuatu yang sudah kita pelajari. Begitu Bulan ya. Oke.
Oke ya. Ada lagi mungkin? Ibu punten, Mm-mm. untuk yang UTS kemarin, apakah kunci jawabannya bisa kayak ada gitu Bu, bakal dibagi apa enggak buat belajar UTS nanti? Kuis ya maksudnya ya? Iya Bu, kuis maksudnya. Bisa sih sebetulnya. Sebetulnya kalau misalnya besok bisa ikut yang saya bilang tadi itu ya, yang acara di TI itu, yang Smart Blended Classroom, itu di situ ya mungkin saya ada simulasi mengajar di situ ya. Nah, saya simulasikan untuk membahas kuis. Tapi kalau enggak ya nanti saya buatkan kunci jawabannya aja ya yang kemarin ya. Tapi udah pada ikut kuis semua kan ini ya? Kayaknya ada yang khusus ya. Yang kemarin gitu ya, soal nomor berapa ya, saya lupa. Pokoknya saya suruh sketsa, saya tentukan gitu ya, ya misal ya, kemarin itu ya saya minta sketsa fungsi yang di selang, katakanlah di selang 3 sampai 4 sampai 5 katakanlah ya, dia continue gitu ya. Nah itu kan sebenarnya fungsinya bebas ya, artinya ya saya gambarkan aja fungsi asal dia continue gitu ya, ya bisa seperti ini gitu ya, atau bisa berupa garis, atau berupa kurva yang telungkup gitu ya, atau kurvanya seperti ini gitu kan nggak masalah ya, ini kan fungsi yang continue di selang 3 sampai 4. Nah, artinya kalau misalnya di soal yang saya membebaskan, artinya itu kan sketsa fungsi saya bebaskan ya. Kalau ternyata ada yang mirip atau yang sama, ini kan berarti tanda-tanda ya. Ya entah mungkin satu frekuensi gitu ya, jadi fungsinya semuanya seperti ini gitu. Kan nggak harus ya, nggak harus kayak gini ya. Kan bisa aja fungsinya di 4 garis lurus gitu ya. Garis dengan kemiringan tertentu, kemudian di 4 sampai 5 konstan gitu ya, kan nggak masalah ya. Artinya kalau saya bebaskan, ya jangan sama gitu ya. Atau kalaupun sama, berarti mungkin terindikasi diskusi atau enggak saling menginspirasi satu sama lain gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya dia continue di selang 3 sampai 5 gitu ya, katakanlah katakanlah selang tutupnya gitu ya. Kemudian di 4 dia tidak continue, ya gampang aja, mungkin ya di 4 saya bolongin aja di sini, bukan bolongin ya. Ya saya tidak definisikan ya F4 itu bisa saya definisikan tidak ada gitu ya. Atau saya definisikan F4 itu 1 gitu ya, misal di sini. Nah, ini kan udah dia memenuhi ya, bahwa dia continue di selang 34 tapi tidak continue di 4 gitu di selang 35 tapi tidak continue di 4 gitu ya. Atau bisa saya buat fungsi yang limit kanan dan limit kirinya nilainya berbeda gitu ya di 4. Jadi bisa saya, ya paling gampang ya ambil aja fungsi tangga gitu ya. Ini bisa seperti ini gitu ya, fungsi tangganya, atau bisa berupa garis lurus, kan nggak masalah ya, karena kan limit di 4, di kiri dan kanannya dia berbeda. Atau nggak harus lurus ya, kan variasi fungsi itu kan macam-macam. Bisa di sini saya berupa kurva gitu ya, atau yang dari 3 sampai 4-nya saya bisa bentuk kurvanya seperti ini gitu ya, kan nggak masalah ya, kan variasi fungsinya tuh beda, bisa banyak gitu. Saya belum lihat ya, saya belum lihat jawaban kuisnya, mudah-mudahan sih nggak sama gitu, atau nggak ada yang nggak sama lah ya. Tapi ya kalau ternyata sama persis gitu ya, ya mungkin indikasi-indikasi gitu.
Ya sama ya, nanti pas ujian juga kan sebetulnya kita open book. Ya kan saya juga nggak tahu ya, walaupun on cam, ya mungkin kalian buka chat atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi itu terlihat dari jawaban tulisannya gitu ya. Kalau identik, patut dicurigai, ya gitu. Oke, mungkin itu untuk kuis. Nanti saya usahakan saya buat kunci jawabannya ya. Nanti kalau sudah saya upload mungkin saya infokan di grup. Oh oke. Sebelum saya akhiri ini ya presensi, sebelum saya lupa. Nah, ini juga berlaku untuk matkul-matkul lain ya. Artinya kelihatan kalau misalnya jawaban-jawaban identik, dosen tuh kayak, ini terindikasi. Ya walaupun nggak ketahuan sih siapa yang melihat siapa gitu ya. Nah ini ya, silahkan diisi presensinya. Saya share juga deh di grup. Oke, terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Oke, saya hitung mungkin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada ya. Oke, kita ketemu lagi saat ujian. Nanti saya update terkait jadwalnya ya. Kita diberikan jadwalnya kapan. Ya, atau nanti ya kesepakatan bisa menggunakan jadwal tersebut ataupun tidak. Dan kalau bisa sih satu angkatan berarti ada berapa ya? Kimia, teknik kimia 100 ada nggak? Ada ya? 30 ada Bu, 40 ada ya. Oh, mungkin bisa saya bagi lebih gampang deh teknisnya mah ya. Nanti kita koordinasi lah perwakilan ininya, ketua kelasnya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi saat ujian. Mudah-mudahan saya semaksimal mungkin, karena biasanya UTS 1 lebih mudah dibanding UTS 2. Sepertinya sih. UTS 2 kan lumayan tuh ya. Turunannya udah macam-macam aplikasi turunan, belum nanti integral. Kalau yang UTS 1 kan mungkin masih limit dan turunan passing-sim masih lebih mudah ya. Dimaksimalkan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Sama-sama.